Saya tidak bermaksud memojokkan pesulap merah. Seperti yang saya katakan di awal, untuk masalah suku, adat, dan budaya ini sifatnya sangat sensitif. Adil kata Lino, bacuramin kak Saruga, basengat kak Jubata. Arus, arus, arus. Nah, kembali berjumpa dengan aku Saris. Seperti biasa, di akhir pekan seperti ini, saya kembali menyempatkan diri untuk mengerjakan sarung mandau. Dan ini proses pembuatannya masih panjang. Dan ini baru saya kerjakan sekitar 50%. Dan juga untuk sahabat Haris, di kesempatan kali ini saya sedikit menanggapi tentang beberapa video-video yang viral di media sosial seperti YouTube, Facebook, dan juga TikTok, yaitu mengenai pesulap merah. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat Haris, tentunya kita tidak ingin saudara-saudara kita dari kalangan suku Dayak ataupun yang lain-lain sepertinya harga dirinya dilecehkan seperti itu. Tetapi dalam hal ini perlu saudara-saudaraku catat bahwa saya tidak bermaksud memojokkan pesulap merah. Jadi beberapa hari yang lalu ketika berita ini lagi viral-viralnya, saya berusaha menyimak seperti apa kebenaran dari berita yang sudah ada. Jadi hanya sedikit masukan untuk Marcel Radipal ataupun pesulap merah ini. Walaupun kemungkinan maksudnya tidak seperti yang diberitakan, tetapi untuk hal seperti ini seharusnya pesulap merah berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata tentang suku, karena hal seperti ini tentunya sangat sensitif, karena saya tidak bermaksud untuk mengungkit masa lalu, tetapi di Kalimantan ini sudah beberapa kali terjadi peristiwa besar yang banyak menelan korban jiwa, tentunya kerusuhan Sampit dan juga Sanggauledo yang ada di Kalimantan Barat. Jadi hal seperti ini sebenarnya sifatnya berawal dari hal yang sepele, tetapi karena dalam hal ini adalah pesulap merah yang mengomentari penyembuhan yang dilakukan Ibu Ida, yaitu Ibu Ida Dayak. Dan kebanyakan dari saudara kami sebagai seorang suku Dayak menanggapi berbagai macam, ada yang bersifat positif dan juga tidak dipungkiri ada juga saudara-saudara kita yang menanggapi secara negatif. Jadi sepertinya kita sebagai seorang suku Dayak, tentunya saya sendiri seorang Dayak, tidak senang jika ada orang lain yang mengusik ketenangan ataupun yang menyangkut dengan adat dan budaya kita suku Dayak. Tetapi dalam hal ini kita juga harus bijak, karena untuk kita Dayak ini banyak sekali dari saudara-saudara kita, tokoh-tokoh masyarakat yang lebih berhak, seperti tentunya Panglima Jilah, Dewan Adat Dayak, Temenggung-temenggung adat. Jadi beliau-beliau ini sangat berhak untuk menentukan seperti apa dalam hal ini kasus pesulap merah yang masih akan menantang warga Dayak yang ada di Kalimantan. Mungkin tanggapan dari saudara-saudara kita ada yang seperti itu. Tetapi jika kita cermati, kemungkinan pesulap merah ini terbawa emosi ataupun karena beberapa konten kreator yang lain mengatasnamakan pesulap merah. Dan hal seperti ini harus kita ambil dari dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruknya. Sisi baiknya juga dari seorang Marcel ini adalah
tidak menutup-nutupi apapun hal yang berhubungan dengan praktek perdukunan yang mengatasnamakan agama, suku, dan yang lain-lain. Tetapi dalam hal ini tadi, seharusnya Marcel sedikit berhati-hati dalam memberikan tanggapan, terutama tentang suku dan adat istiadat. Karena seperti yang saya katakan di awal, untuk masalah suku, adat, dan budaya ini sifatnya sangat sensitif. Dan saya juga tidak bermaksud untuk membela pesulap merah. Dan perlu saudara-saudaraku ketahui, saya hanya sedikit memberi masukan. Jadi kita harus bijak menanggapi hal seperti ini. Oke, sahabat-sahabat Haris, seperti yang sering saya lakukan jika ada waktu luang, saya tidak pernah berhenti untuk belajar membuat mandau. Baik itu sarung, gagang, ataupun mandau secara keseluruhan. Dan untuk kali ini, saya sudah mengerjakan sarung mandau ini. Dan ini hampir 50% sudah saya kerjakan. Jadi itulah mengapa saya selalu menyarankan untuk sahabat-sahabat pemula, jangan ragu subscribe channel Haris SR, karena akan selalu ada informasi yang bermanfaat yang bisa saya sampaikan seputar mandau. Dan juga untuk pembuatan mandau seperti ini, bagi kita yang baru belajar bukanlah sesuatu yang mudah. Perlu bertahun-tahun untuk belajar. Dan jujur saja, selama 3 tahun terakhir ini, saya hanya fokus belajar membuat mandau. Dan saya akan berusaha membuat mandau dengan pakem yang ada. Seperti itu. Oke, sahabat Haris, hanya seperti ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan untuk proses dasar ataupun teknik dasar pembuatan mandau, saya sudah buatkan videonya. Silakan ditonton. Dan jangan lupa untuk like dan berikan komentar yang positif. Supaya saya bisa lebih bersemangat untuk belajar mandau. Sampai berjumpa di video-video saya yang berikutnya. Salam budaya dan tabe untuk kita semua.